Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, pada saat kondisi seperti ini yang dinamakan wabah pandemi COVID-19 ya, COVID-19 karena terjadi di akhir tahun 2019. Mari kita memanfaatkan ini untuk menambah ilmu kita, karena ternyata Al-Quran dan As-Sunnah dan khazanah keilmuan Islam itu sangat kaya tentang hal ini, tentang pandemi ini, tentang yang namanya wabah, yang namanya pandemi, yang namanya penyakit yang menjangkiti hampir seluruh wilayah di dunia ini. Al-Quran punya istilah tersendiri, Sunnah punya istilah, dan dalam bahasa Arab juga ada istilah tentang pandemi ini. Dalam bahasa Arab pandemi itu wabah. Lalu di Indonesia diserap oleh bahasa Indonesia dengan kata wabah. Dalam hadis sering memakai kata at-ta'un, walaupun ada dua pendapat di antara ulama apakah at-ta'un itu muradifnya al-wabah atau bukan. Ulama lughah ya kebanyakan seperti Ibnu Mandzur, sebelumnya Khalil bin Ahmad, yang setelah mereka Al-Fairuz Abadi dalam Al-Qamus Al-Muhit, itu cenderung mengatakan bahwa at-ta'un sama dengan al-waba, jadi penyakit am, kullu maradin am, semua penyakit yang umum yang melanda satu wilayah tertentu atau bahkan melanda seluruh dunia ya. Itu wabah, ta'un. Tapi beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar Al-Asqalani membedakan antara dua hal tersebut. Ta'un itu karena menurut hadis Nabi SAW ketika beliau ditanya wa mat ta'un, Rasulullah mengatakan at-ta'un wahzun min a'daikum minal jin. Ta'un itu adalah sengatan dari musuh-musuh kalian dari jin. Nah, jadi kalau ada perbedaan seperti itu ya perlu pendalaman lebih jauh apakah yang terjadi ini ta'un atau bukan. Tapi bahwa ini wabah ya. Jadi menurut definisi yang kedua, jadi wabah itu lebih luas daripada ta'un. Walaupun masih ada kemungkinan ya, karena kalau dikaitkan dengan jin, ini alam yang gaib, kita tidak bisa mendeteksi sejauh mana peranan jin di situ. Tapi bahwa ini wabah, ya ini wabah. Al-Quran bercerita tentang wabah ini. Jadi sebelum umat Islam dan sebelum zaman sekarang sudah banyak terjadi ta'un. Mungkin nanti kita akan bercerita lebih banyak ya dalam sejarah manusia berapa kali atau ada wabah-wabah besar yang membuat perubahan besar. Tapi kita mulai dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dahulu. Sebelum masuk ke kisah tersebut, agar kita mengetahui bahwa ada perbedaan penilaian atau efek atau sebab antara wabah atau ta'un yang menimpa umat-umat sebelum umat Islam dan menimpa umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu ditanya beliau tentang at-ta'un, apa itu ta'un? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ta'un itu innahu adzabun yab'atsuhu Allahu ala may yasha. Jadi ta'un itu, wabah itu, atau jenis dari wabah itu merupakan azab yang Allah turunkan bagi orang-orang yang Allah inginkan. Di riwayat lain ada untuk orang-orang sebelum kalian. Tapi Rasulullah SAW meneruskan, dia mengatakan wa innallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi ta'un itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Walaysa ahadun yaqa'ut ta'un fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Jadi orang yang tertimpa ta'un, muslim yang mendapatkan musibah ta'un ini, kalau dia tinggal di negerinya, sabar dan dia mengharapkan pahala dari kesabarannya, tidak keluar, karena kalau dia keluar dia akan menularkan. Dan dia mengetahui, meyakini bahwa semua yang menimpa dia adalah takdir dari Allah. Dia kalau sabar, walaupun sampai mengakibatkan dia meninggal, dia mendapatkan
ajru syahid, mendapatkan pahala orang syahid. Itu tentang taun. Jadi tahun zaman dahulu adab, tapi untuk orang-orang beriman dia rahmat. Bahkan para sahabat, sebagian para sahabat seperti Mu'ad bin Jabal itu malah berdoa supaya meninggal dengan taun karena ingin mendapatkan pahala para syahid, ya, menjadi syahid. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang taun sebelum umat Muhammad. Sudah terjadi beberapa kali dan Al-Quran menceritakan. Yang pertama terjadi di zaman Fir'aun ketika Musa diutus agar Fir'aun dan kaumnya beriman kepada Allah. Mereka menolak, Allah mengirimkan azab. Arsalna alaihim at-tufana wal qummala wad dafati'a wad dama ayatin mufassalat. Ya. Di antara Allah utus kepada mereka kirim at-tufan, topan, ya, angin puting beliung, wal kummal, wal jarada wal kummal, ya, jangkrik yang begitu banyak, lalu al kummal, kutu, wadafadi', kodok-kodok yang banyak, juga wadam, darah, ya. Ada yang menafsirkan darah itu sampai bahwa darah orang-orang Mesir meluap sehingga banyak menimbulkan penyakit yang akhirnya menjadi taun, itu menjadi wabah. Kisah lain juga terjadi ketika Nabi Musa diperintahkan untuk Nabi Musa dan kaumnya, ya, Bani Israel diperintahkan untuk berjihad melawan sebuah kampung. Di kampung itu ada seorang alim, dia ilmunya tinggi, tetapi dia tidak beriman. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Dalam riwayat Bal'am bin Abura. Bal'am itu tahu bahwa yang benar Nabi Musa, bahwa kaumnya musyrik. Tapi dia karena kepentingan tertentu, mungkin karena dia tidak mau keluar dari kaumnya dan seterusnya lah. Dia tahu yang benar yang mana, tapi dia tetap berpihak pada kaumnya. Bal'am ini ilmunya saking tingginya gitu, dalam hadis dia mujabud dakwah, dakwahnya, doanya dikabulkan Allah selalu gitu, karena dia mengetahui ilmu nama Allah, ya, Ismullahil A'zam, nama Allah yang kalau seseorang berdoa dengan nama Allah yang agung itu pasti dikabulkan. Ketika kaumnya datang mengatakan, wahai Bal'am, Musa dan Bani Israel akan menyerang kita. Jadi Bani Israel ketika itu ya pengikut Nabi Musa, ya beriman pada Allah, ya mewahid, ya menyembah Allah, sedangkan kaumnya Bal'am itu musyrik. Mereka berkata, berdoalah karena doamu selalu diijabah, selalu dikabulkan. Bal'am berkata, ya baik, saya berdoa. Tapi ketika dia berdoa selalu terbalik. Selalu terbalik. Justru lidahnya justru mengatakan sebaliknya. Dia mendoakan agar Allah memenangkan Musa dan mengalahkan kaumnya. Bal'am sempat bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini? Dia diberitahu, Allah berkata kepadanya, wahai Bal'am, dia ini adalah Musa, ini adalah nabiku, dan mereka, kaum Bani Israel, orang-orang beriman. Tidak mungkin kau mengalahkan. Harusnya kalau Bal'am mengetahui bahwa mereka menghadapi orang-orang beriman, seharusnya mereka langsung beriman, ya, tidak melawan, ya. Tapi karena kekufurannya mereka ngeyel, ya. Mungkin kepentingan dunia lebih penting bagi mereka, kepentingan akhirat, walaupun dunia akhirnya mereka akan rugi juga. Akhirnya Bal'am berpikir lagi bagaimana caranya. Subhanallah, tetap mau tetap melawan Nabi Musa dengan berbagai macam cara. Jadi dia mengatakan ada cara lagi. Bagaimana mengalahkan orang-orang beriman? Kalau kita berperang langsung kalah terus karena Allah akan membela mereka. Orang-orang beriman bisa kalah dengan cara apa? Kalau mereka berbuat maksiat. Akhirnya mereka bermakar. Bagaimana caranya? Godalah Bani Israel itu dengan perempuan-perempuan kalian. Ajak mereka berzina. Kalau mereka sudah berzina, mereka akan kalah. Dan akhirnya benar. Mereka goda perempuan dari kaum Bal'am itu berhias, menggoda lelaki dari Bani Israel.
Laki Bani Israel datang untuk berjihad, tapi ternyata kalah juga mereka dengan hawa nafsu mereka. Mereka akhirnya berzina. Bahkan sampai salah satu pembesar dari mereka, ya, namanya Zimri, ya, itu berzina dengan anak raja. Anak raja ini, putri raja ini, raja kaumnya Bal'am tadi, dipesani oleh bapaknya, kamu kalau boleh berzina tapi hanya dengan Nabi Musa, subhanallah. Tapi yang menggoda Nabi tidak mungkin, dia mendatangi Nabi, tapi ini haram, tidak mungkin saya lakukan. Dia datanglah Zimri itu, ya pembesar Bani Israel, kata saya juga pembesar, hampir sama dengan Musa, dengan saya aja. Ini dia berzina. Ketika mereka berzina, jatuhlah atau diturunkanlah paun itu, wabah itu. Wabah. Sampai hampir diriwayatkan 70.000 meninggal. Ketika itu juga. Lalu datang seorang kaum Bani Israel, ya, yang sifatnya keras dia. Dia beriman tapi tegas. Ketika melihat apa yang terjadi kaumnya, dia marah. Sampai terjadi seperti ini, orang berzina. Sampai Allah mendatangkan azab. Akhirnya dia datang kepada kemah tadi, ya, kemahnya Zimri tadi yang sedang asik berzina, ya, bergaul. Dia tusukkan, dia tancapkan tombaknya kepada mereka berdua sampai menembus keduanya. Dia angkat ke langit seperti sate, ya, dia angkat ke langit. Dia katakan, ya Allah, inilah yang kami lakukan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepadamu, ampunilah kami. Kami membenci perbuatan ini, kami akan hukum semua yang berzina dan bermaksiat kepadamu. Seketika Allah angkatlah penyakit tadi. Ini menarik. Ini kisah ini tentu saja bukan dongeng, ya, khayalan, tapi ini kisah dari Nabi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari. Allah juga abadikan dalam Al-Quran. Allah katakan, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun bima kanu yadlimun. Di ayat ini dua kali disebut di surat Al-Baqarah dan di surat Al-A'raf, ya. Ini menunjukkan pelajaran yang penting untuk kita, bahwa ternyata ya, tentang Bal'am misalnya, ada orang berilmu tapi ilmunya tidak membuat dia membela kebenaran. Dia berpikir tentang kepentingannya saja, tahu dia salah, dia tetap membela kebatilan, ya. Ini naudzubillah, ya. Ada orang-orang model begitu, ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Dia lebih mementingkan kepentingan dunia. Yang penting dia menang walaupun dalam posisi salah. Yang penting dia bisa mengalahkan musuhnya walaupun dia dalam kebatilan. Itu model Bal'am. Allah ada abadikan di surat Al-A'raf itu. Watlu alaihim naba'alladzi ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Itu kata Allah. Itu kata Allah. Cobalah ambil permisalan, pelajaran dari orang yang atainahu ayatina, diberikan ayat-ayat kami, tahu kebenaran ayat-ayat Allah. Tapi dia insarah minha, lepas dari ayat itu, tahu yang benar tapi dia melepaskan diri. Tidak mau terikat dengan ayat-ayat Allah. Fansalah minha. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Akhirnya dibuat setan, ya, diteruskan aja, dilanjutkan aja, dia ngikuti setan, dan setan juga membuat orang jadi banyak yang ikut dia, gitu. Jadi banyak pengikutnya karena banyak ilmunya, walaupun ilmunya dipakai untuk kebatilan. Salaka minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin, sehingga dia menjadi orang-orang yang ghawin, orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, padahal kalau kami ingin, kami angkat dengan ayat-ayat itu, dia kami muliakan, tapi tidak. Tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Fattaba hawahu famathaluhu kamathil kalb. Orang kayak gitu seperti anjing, kata Allah. In tahmil alaihi yalhath. Didatengin, dia menjulurkan lidahnya, ya, menjulurkan lidahnya. Atau dibiarkan, dia juga tetap menjulurkan lidahnya. Dia tetap rakus dan tetap air liurnya tidak berhenti, ya, dalam keadaan hina. Intahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath, dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu seperti itu. Itu pelajaran, ya, hati-hati kalau orang punya ilmu, itu tanggung jawab itu berat. Dia harus berani mengatakan yang benar walaupun pahit, ya, dan mengatakan yang salah itu salah walaupun kepentingannya ada di situ. Dia harus tegas.
Qulil haqqa walau kana murran gitu. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, orang-orang yang beriman itu sejatinya Allah bela. Sejatinya mendapatkan kemenangan seharusnya. Tapi kalau orang-orang beriman itu tidak bisa menahan syahwatnya, Allah tidak bela dia. Allah tak angkat tangan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi wasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang Al-Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu kaum muslimin hendak memerangi kaum Persia, untuk memerangi kaum Persia agar mereka bisa menikmati hidayah Islam ini. Nah, Umar berkata kepada panglima perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, ihtaris minadzam aktsar min ihtirasika min aduwik. Hindarilah, berjagalah dari dosa lebih dari kamu berjaga dari musuhmu. Karena kalau kamu juga berbuat dosa, kamu akan sama dengan kaum yang kamu perangi, nggak ada bedanya. Tapi kaum yang kamu perangi itu lebih besar jumlahnya, lebih banyak senjatanya, sehingga kamu pasti akan kalah. Jadi kalian itu dilebihkan karena kalian tidak melakukan dosa. Kalian taat pada Allah sedangkan mereka maksiat. Jadi itu umat Islam kalau ingin selalu menang, hindari dosa, jangan banyak dosa. Dosa apa saja? Dosa maksiat, zina, korupsi, bohong, memutus silaturahmi, menyakiti orang lain dan seterusnya. Hindarilah dosa. Kalau ingin dimenangkan sebagai umat yang Allah bela, jauhi dosa. Perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhi. Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, ada musuh-musuh Islam yang tahu kelemahan Islam itu sendiri, tahu kelemahan orang-orang beriman. Mereka tahu kalau melawan umat Islam, melawan orang-orang beriman itu, mereka tidak akan menang karena Allah akan membela mereka. Bagaimana mereka bisa mengalahkan? Dengan melemahkan umat dari dalam, yaitu dengan memancing mereka melakukan maksiat. Dan ini banyak terjadi. Kita ketahui umat Islam, ya awalnya kita menang terus, ya sejak zaman Rasulullah SAW hampir tidak pernah kita mengalami kekalahan. Islam begitu menyebar di hampir sepertiga dunia, mungkin lebih gitu. Mulai kalah ketika umat Islam sudah lemah keiltizamannya, ya ketaatan kepada agamanya. Jadi diriwayatkan di perbatasan Andalus, perbatasan Spanyol utara antara Spanyol dan Perancis itu, orang-orang kafir ketika akan melawan umat Islam dilihat anak kecil lagi ya bertengkar, satunya akhirnya nangis. Ditanya, kenapa kamu nangis? Wah, saya kalah berlomba memanah dengan dia. Wah, ini anak kecil aja olahraganya manah gitu, kalah kita nggak. Jadi egoismenya tinggi. Jangan kita perangi sekarang. Tunggu sebentar. Pada masa-masa berikutnya datangi lagi di tempat yang sama, ada anak kecil lagi menangis. Ditanya, kamu menangis kenapa? Dia menangis. Oh, saya pacar saya direbut teman saya gitu. Nah, setelah generasinya sudah berubah, ini kita bisa perang akhirnya. Ya, kita tahu Andalus sekarang Spanyol bukan lagi di bawah kekuasaan umat Islam. Seperti itulah. Kalau umat Islam bermaksiat, ya umat Islam tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya juga, wabah itu jalan atau cara untuk menghukum orang yang berdosa. Itu saja sebelum umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah katakan itu adab. Allah katakan itu rijzam minas sama bagi Bani Israel, gitu, rijzam minas sama. Ya untuk zaman sekarang, ya kita tidak boleh menggenerasikan itu semua karena banyak orang-orang beriman di antara kita yang menjadi korban. Dan itu kata Allah, Rasulullah katakan itu rahmatan lil mukminin, orang beriman kalau sabar dapat penyakit itu bisa mengampuni dosa dia, mengangkat derajat dia. Gitu. Jadi di kalangan umat Islam kita tidak boleh memukul rata. Ini azab tidak, Rasulullah membedakan antara umatnya dengan yang bukan umatnya. Setelah zaman Rasul juga berkali-kali terjadi taun. Ya, para sahabat di zaman sahabat, nanti kita ceritakan lagi pada kesempatan ke depan.
Taum Amwas itu terjadi di justru setelah umat Islam bisa menaklukkan Syam, dan yang meninggal orang-orang soleh seperti Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah al-Jarrah, uh, Syuraih bin Hasanah, Yazid bin Abi Sufyan, itu orang-orang soleh dari para sahabat, sampai jumlahnya 30.000 diriwayatkan, ada yang mengatakan 25.000 itu meninggal. Karena Rasulullah mengatakan di hadis yang lain, banyak hadisnya ya, seperti hadis Muslim misalnya, al-maftun syahid wal mat'un syahid, orang yang sakit perut meninggal sakit perut itu mati syahid, orang yang meninggal kena taun ya kena wabah itu juga mati syahid gitu, seperti itu. Jadi bisa jadi kalau untuk umat Islam itu adalah rahmat, orang yang beriman. Nanti di hari kiamat nanti yang membedakan mana yang kena musibah ini dan dia sabar, beriman, itu mendapat pahala. Yang tidak ya tentu saja ada ganjarannya. Yang selanjutnya adalah setiap musibah itu teguran, bentuk teguran. Ya, sebaiknya orang-orang yang beriman itu sensitif dengan teguran dari Allah. Dan yang namanya tobat itu di segala waktu ya. Manusia itu mesti punya kesalahan, mesti punya kekurangan. Karena itu Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian itu karena perbuatan kalian. Sehingga para ulama ya, para orang-orang soleh itu selalu sensitif. Kalau ada yang nggak enak, jangan-jangan saya punya dosa. Seperti Fudail bin Iyad gitu. Dia pernah mengatakan, saya mengetahui dosa saya dari perilaku istri dan perilaku tunggangan saya. Kalau ada perilaku yang dia periksa, jangan-jangan saya ada dosa yang membuat ya secara tidak langsung ya Allah menegur dengan cara seperti itu. Bukan seperti Ka'ab bin Aslami ya. Ka'ab bin Aslami mengatakan, Ka'ab bin Rabi'ah Aslami mengatakan, jika idza wajadta min akhika jafa'an fa hada li dzambin ahdatstahu. Kalau kamu menemukan ada kok ada jafa, ada kering atau ada yang nggak enak dari temanmu, itu barangkali kamu sudah berbuat dosa. Coba periksa. Jadi manusia dengan musibah yang kecil-kecil aja harus sensitif. Apalagi dengan musibah yang besar ya kita wajib berdoa. Karena itu Allah mengatakan, falaula idja'ahum ba'suna tadarrau. Gitu. Sehendaknya orang kalau datang musibah itu mereka tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan jadi bebal, jangan jadi bebal. Nah, itu. Jadi apa yang terjadi ini ya dari satu sisi banyak kita mesti mengambil manfaat, bisa kesempatan untuk memuhasabahi diri kita ya, memeriksa diri kita, mengevaluasi lagi jangan-jangan ada yang salah, dan tobat tidak ada salahnya kapanpun. Kita diwajibkan untuk bertobat dalam segala kondisi, apalagi dengan ada kondisi seperti ini kita bertobat itu hal yang tepat. Dan kita juga kesempatan menolong orang-orang yang terdampak dengan musibah ini. Ya, kita ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita, memperbaiki kehidupan kita. Ya. Semua perubahan itu kalau kita sikapi dengan positif akan menghasilkan hasil yang positif. Karena masih banyak lagi pelajaran-pelajaran ke depan, insya Allah pada kesempatan berikutnya kita membahas tentang tahun di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang para sahabat, bagaimana Rasulullah SAW memberi nasihat tentang kondisi seperti tahun itu ya, kondisi wabah. Ya kurang lebihnya maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.